Wanita ini dirasuki oleh sesosok iblis dan tega mencicipi suami temannya untuk memicu amarah si istri dari lelaki tersebut guna menghabisi nyawa suaminya itu sendiri. Yo, halo, balik lagi bersama kami Darkerastis. Kalau kalian ada di posisi dia, kira-kira hal apa yang bakal kalian lakukan? Ya udah dah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Biar makin greget, langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film kita diajak menjelajah ke abad 19, wilayah Kolombia Selatan. Seorang wanita sedang berlari bersama selingkuhannya. Mereka berdua begitu menikmati momen tersebut, sampai akhirnya saat akan melakukan cosplay teh celup, terdengar suara menyeramkan yang terus memanggil si pria. Kita kembali ke masa kini. Sarah bersama suaminya bernama Daniel mengajak kedua teman mereka bernama Naomi dan kekasihnya James untuk menghabiskan akhir pekan di hutan belantara California Selatan. Setibanya di sekitar wilayah hutan, ada seorang petugas bernama John yang menghampiri mereka. Dia memperingati untuk tidak masuk ke dalam hutan karena banyaknya kejadian aneh, seperti orang-orang hilang hingga penampakan yang kerap dilihat oleh para pengunjung. Ditambah pihak kepolisian juga tidak bisa membantu bila ada hal buruk yang menimpa mereka di dalam hutan. Daniel tidak mengindahkan peringatan tersebut karena sudah merasa aman dengan pistol suar yang ia bawa. Sesampainya mereka di hutan, selain untuk melakukan liburan, James juga berencana menjadikan momen ini untuk melamar Naomi. Malam pun tiba. Untuk membuat suasana jadi lebih seru, Naomi menceritakan sebuah mitos yang ada di tempat mereka berkemah, di mana ada sesosok iblis berkaki satu bernama La Patasola, roh jahat pengincar para pasangan yang melakukan perselingkuhan. Dan tanpa mereka sadari, cerita itu merupakan sebuah kisah nyata yang dialami wanita dan pria selingkuhannya di awal scene tadi. It sounds like a Star Wars character. Waktu istirahat pun tiba. James yang tidak bisa berkompromi dengan Johnny mengajak Sarah untuk bercocok tanam di dalam tenda. Namun sayang, Sarah enggan untuk melakukan hal tersebut sebab ia takut dengan dongeng yang diceritakan oleh Naomi. Pagi ini Sarah dan Naomi melakukan meditasi sambil bertukar cerita, ditambah sebatang cimeng guna meringankan beban pikiran. Setelah merasa rileks, barulah Sarah menceritakan keluh kesah dalam pernikahannya kepada Naomi yang akan kami coba demonstrasikan. Dadi piye kabar sakwise kowe bojo, Cok? Wah, bojoku ora gelem kerja saiki susu. Lah, kok iso? Mbah ra ngerti meneh aku karo kekarepane. Wis tak modal-modali go ternak lele, malah bangkrut encen bajingan tenan kok. Di waktu yang bersamaan, Daniel dan James melakukan hal yang serupa. James menceritakan keluh kesah hubungannya bersama Naomi yang juga akan kami demonstrasikan. So, dadi piye hubunganmu karo Mbak Naomi, so? Wah, wes mbuh Mas. Mbak Naomi ki wong atus tenan kok, mentang-mentange duit, kabeh kekarepane ki kudu dituruti. Terus piye caramu ngadepi dheke? Opo meh mbok pegat wae? Yo meh piye meneh, Cok, wong aku wis kadung tresno karo Mbak Naomi. Yo wis sih, trimo wae, Cok. Wong arep mbok kowe bojo kok. Setelah melakukan kegiatan memancing, terjadi pertikaian kecil antara Daniel dan Naomi. Hal itu juga berbarengan dengan perginya James dan Sarah mencari kayu bakar. Dan dari pertikaian kecil itulah timbul rasa suka di antara Daniel dan Naomi. Gelagat Daniel dan Naomi mulai terlihat canggung di depan James dan Sarah. Namun mereka tidak mencurigainya sama sekali. Sarah justru mengajak mereka untuk menghabiskan batang terakhir cimeng sambil ditemani musik reggae agar mendayu-dayu. Dengan keadaan setengah celeng, barulah
James berani melancarkan lamarannya. Ya, meskipun berakhir dengan penolakan dari Naomi. Ternyata emang sedari awal alasan Naomi memacari James hanya untuk memuaskan birahinya, bukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Daniel. Lagi-lagi, Sarah menolak kengacengan Daniel, sehingga membuatnya jadi marah dan meninggalkan Sarah di dalam tenda pergi ke dalam hutan. Begitupun dengan Naomi, bukannya senang dengan lamaran James, ia justru kesal, lalu pergi ke hutan dan tanpa sengaja bertemu dengan Daniel. Dalam keadaan yang masih teler dan setengah ngaceng karena tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya, Daniel mulai memberanikan diri untuk mensengop Naomi. Sementara itu di dalam tenda Sarah, iblis Lapatasola mulai menunjukkan keberadaannya. What happened? Your tent. Something. Setelah Daniel memastikan keberadaan di dalam tenda, ternyata mereka tidak menemukan siapapun. Daniel mengira itu hanya halusinasi James belaka karena ia baru ditolak oleh Naomi. Ketakutannya juga membuat James tidak ingin berada di tenda dan ingin segera meninggalkan hutan. Sarah mulai percaya dengan keberadaan iblis Lapatasola. Dan menurut mitos yang Naomi ceritakan, hanya apilah satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan iblis tersebut. Malam ini Daniel terbangun sebab mendengar suara wanita yang terus memanggilnya. Karena merasa penasaran, Daniel yang mengira kalau itu adalah Naomi akhirnya pergi mencari asal suara tersebut ke dalam hutan. Dan secara tiba-tiba di keesokan hari, Sarah terbangun sebab kedatangan James yang tidak bisa tidur semalaman karena ketakutan. Saat akan meninggalkan hutan, mereka sadar jika Daniel tidak berada di dalam tenda. James pun berinisiatif segera mencarinya ke pinggir danau. Sedangkan Naomi yang baru terbangun dari tidurnya, secara tiba-tiba ia dirasuki iblis Lapatasola dan langsung pergi meninggalkan Sarah seorang diri. Ternyata Daniel tidak ada di pinggir danau. James pun kembali menemui Sarah untuk melaporkan hal tersebut. Namun James mulai sadar dari beberapa kejadian menyeramkan yang mereka alami itu merupakan ulah iblis Lapatasola yang pernah diceritakan Naomi dan mulai muncul ke hadapan mereka yang melakukan perselingkuhan. James juga menyadari kalau semalam Daniel dan Naomi keluar dari dalam hutan secara bersamaan. Bukti tersebut semakin memperkuat kenyataan bahwa mereka berdua telah berselingkuh. Namun biarpun begitu, Sarah tetap percaya kalau Daniel tidak akan melakukan hal sehina itu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menunggu Daniel dan Naomi di dalam mobil. Selagi Sarah terus berdebat membela Daniel yang dituduh James berselingkuh, secara tiba-tiba Naomi yang masih dirasuki iblis Lapatasola meminta James dan Sarah untuk masuk ke hutan. Dengan alih-alih Daniel diserang makhluk buas dan membutuhkan pertolongan. Dengan perasaan yang khawatir, Sarah dan James tanpa ragu mengikuti Naomi masuk ke dalam hutan. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, James meluapkan amarahnya dengan terus menuduh Naomi telah berselingkuh dengan Daniel. Naomi pun seketika memberikan tamparan keras ke wajah James dan langsung menghilang begitu saja. Sarah yang masih khawatir dengan keadaan Daniel terus mencari keberadaannya seorang diri. Dan secara tiba-tiba ia justru melihat Daniel sedang dilucuti. Usut punya usut, maksud Lapatasola melakukan hal seperti itu agar Sarah tahu bahwa Daniel benar-benar telah berselingkuh dengan Naomi. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan sosok asli iblis Lapatasola yang langsung membawa mereka kembali masuk ke dalam hutan. Di sana mereka dipertemukan dengan Daniel dan Naomi tengah dirasuki oleh iblis Lapatasola dan melakukan perbuatan hina di hadapan mereka. Kemudian secara mengejutkan, menyaksikan kekejian tersebut, Sarah menjadi sangat murka. Ia membalas Naomi dengan melakukan hal serupa. Dan ternyata inilah yang diinginkan Lapatasola,
Iblis itu memancing Sarah untuk memperlihatkan perselingkuhan Daniel dan Naomi, yang kemudian memicu emosi Sarah agar membunuhnya. Nggak sampai di situ aja, Lapatasola juga mulai menunjukkan wujudnya, lalu menyerang Sarah secara brutal. Beruntung, James berhasil menyelamatkannya dan langsung membawa Sarah kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi, aksi pelarian mereka segera terkejar oleh Lapatasola. Iblis itu merubah wujudnya menjadi sesosok makhluk yang lebih menyeramkan. Sayangnya nggak ada lagi yang bisa mereka perbuat untuk melakukan perlawanan. Sarah hanya memiliki flare gun dan sebuah korek yang secara tiba-tiba membuat dirinya teringat dengan cerita Naomi kalau Lapatasola hanya bisa dikalahkan menggunakan api. Oleh sebab itulah, James akan memberanikan dirinya dengan mengalihkan perhatian Lapatasola selagi Sarah berlari ke jalan raya untuk menembakkan flare gun guna meminta pertolongan. Sayangnya usaha James sia-sia karena iblis Lapatasola justru mengejar Sarah hingga ke jalanan. Serangan Lapatasola tiba-tiba terhenti ketika ia melihat ketulusan Sarah mencintai Daniel meski telah berselingkuh. Hal tersebut pun mengingatkan Lapatasola yang semasa hidupnya juga sangat mencintai mendiang suaminya bernama Matteo. Namun saat memergoki Matteo berselingkuh, Lapatasola pun marah kemudian membunuh Matteo bersama selingkuhannya dan ikut mengakhiri hidupnya sendiri. Sarah masih bertahan setelah mendapat beberapa tetesan iler dari makhluk tersebut. Ia juga masih memiliki satu peluru terakhir untuk mengakhiri segalanya. Beruntung, John yang kebetulan sedang berpatroli di sana melihat kilasan flare gun dan segera mendatangi mereka. Meskipun berhasil selamat, James maupun Sarah tidak berbicara sepatah kata pun perihal iblis yang baru mereka hadapi. Mereka berdua hanya duduk lemas di mobil, melihat sosok Lapatasola masih bergentayangan di dalam hutan tersebut hingga saat ini. Kemudian film pun selesai. Inti dari film ini adalah selingkuh merupakan perilaku hal yang sangat menjijikan. Jadi dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian saat ini, menjadi jomblo mungkin pilihan yang lebih baik ketimbang memiliki pasangan yang berselingkuh, menipu, dan tidak menghargai kalian. Jadi selamat untuk kalian para jomblo, dan semoga hari-hari yang kalian jalani jadi semakin mempatasola.